selamat datang di dapur Mama. Kali ini Mama mau bikin mie goreng pangsitnya Lek Gino yang lagi viral. Daripada lama-lama ngantri, mending kita bikin dan rasanya ini benar-benar enak. Tapi sebelumnya jangan lupa di subscribe dulu dapur Mama, like, comment, dan share ke teman-temannya. Dan kita bawa juga ya. Terima kasih. Nah, karena Mama mau bikin pangsit mie goreng, jadi ini pakai mie goreng. Nah, untuk mie-nya terserah mau mie apa aja. Mama pakai mie kitiau, 1 bungkus mie kitiau. Untuk daging ayamnya ini udah dihaluskan kira-kira 350 gram daging ayam, dan kita sisihkan kira-kira 50 gram untuk kita tumis. Nah, daging ayam yang 300 itu akan kita bikin adonan pangsit gorengnya. Jangan lupa pakaiin lumpia. Ini lumpianya Mama beli aja, nggak terlalu ribet. Jadi adonan isinya aja kita masukkan. Nah, untuk tepung tapiokanya kira-kira 100 gram tepung tapioka. Ini akan lebih bagus jika tepung tapiokanya lebih sedikit dibandingin ayamnya. Kalau misalnya 300 gram ayam, bagusnya 100 gram. Kalau 150 rasa tepungnya lumayan agak terasa, tapi tergantung teman-teman ya maunya gimana. Siapkan sayur pangsitnya secukupnya, tergantung teman-teman mau banyaknya berapa. Kemudian 3 butir telur atau 4 butir telur. Kemudian 3 batang daun bawang. Ini akan kita iris tipis-tipis semuanya ya. Nah, ini dia. Sayur kolnya kira-kira setengah, nanti kita iris tipis-tipis. Kemudian bawang putihnya kira-kira 6 siung atau 7 siung bawang putih, tergantung banyaknya ayam kita. Kalau ayamnya 300 gram kira-kira 4 siung atau 3 siung bawang putih. Kemudian merica bubuk dan kaldu bubuk. Sayur toge secukupnya. Untuk kecap manisnya kira-kira 2 sendok makan kecap manis, 1 sendok makan saus tiram. Jangan terlalu banyak saus tiramnya, nanti keasinan. Dan 3 atau 4 sendok makan kecap asin. Nah, ini dia. Supaya pengennya lebih pedas, jadi kita pakaiin cabai yang udah dihaluskan. Mama punya stok cabai keriting yang udah dihaluskan, dipakein bawang. Mama ambil 1 sendok makan dari cabai yang udah Mama haluskan. Kan mau bikin, tinggal dihaluskan aja cabai keritingnya, kira-kira 3 buah atau 4 buah cabai keriting, dan ditambah 1 buah bawang merah biar rasanya lebih enak. Ini untuk sayur kol yang udah diiris tipis-tipis. Kemudian sayur sawi atau sayur pangsitnya yang udah dipotong, kemudian daun bawangnya yang udah dipotong, dan 1 sendok makan bawang putih yang udah dihaluskan. Putih yang udah dihaluskan ini kira-kira 3 siung bawang putih. Nah, 4 siungnya lagi nanti kita pakai ke adonan dari pangsit yang akan kita bikin. Jadi kita haluskan juga ya. Kira-kira itu 1 sendok makan untuk ayam adonan pangsit goreng kita. Waktunya kita bikin isian pangsit gorengnya. Kita siapkan ayamnya, kemudian kita masukkan tepung tapiokanya ke dalam. Nah, kemudian kita aduk hingga benar-benar merata. Setelah tepung tapioka yang dimasuknya ke dalam, kita aduk hingga benar rata, dan baru kita tambahkan 1 sendok makan bawang putih yang udah kita haluskan. Dan kita masukkan setengah sendok makan kaldu bubuk. Kemudian kita masukkan juga setengah sendok makan merica bubuk. Nanti teman-teman bisa koreksi rasanya ya. Kemudian kita masukkan juga 1 sendok makan kecap asin, dan kita aduk hingga benar-benar merata. Nah, setelah semuanya teraduk rata, baru kita masukkan telurnya ke dalam. Nah, ini dia. Teman-teman bisa pakai 1 butir atau 2 butir telur. Tapi alangkah bagusnya kalau teman-teman pakaiin telur ke dalamnya, 1 atau 2 butir telur, supaya rasanya itu lebih lembut dan lebih legit. Kemudian kita aduk hingga benar-benar merata. Nah, ini udah teraduk hingga benar-benar merata, dan tinggal kita bikin adonan pangsitnya ke dalam lumpianya. Nah, kita masukkan ke dalam. Nanti teman-teman cara melengketkannya pakaikan aja air. Ini nanti udah lengket.
kita lipat-lipat, tergantung mau lipatannya gimana. Mama kurang bisa juga mau lipat-lipat, hehe. Kita masukkan ke dalam air mendidih. Nah, bunda-bunda jangan terlalu dekat-dekat ya memasukkannya, nanti takutnya lengket. Nah, pada saat mendidihkannya ini bagusnya masaknya setengah matang aja, karena akan kita goreng juga nantinya. Takutnya nanti pangsitnya yang kita bikin ini akan bocor karena terlalu lama di air mendidih. Kemudian kita tumis daun bawangnya hingga benar-benar wangi. Aduk terus hingga benar-benar wangi. Setelah itu kita masukkan bawang putihnya ke dalam. Teman-teman bisa pakai bawang putih yang udah dicincang atau yang udah dihaluskan. Mama pakai bawang putih yang udah dihaluskan. Ini kira-kira setengah sendok makan. Kita aduk hingga benar-benar merata. Nah, ini udah teraduk hingga benar rata. Bawangnya udah wangi bersama bawang putihnya, kita masukkan telurnya ke dalam. Kita pisahin dulu, baru kita masukkan telurnya ke dalam dan kita aduk hingga benar-benar merata. Ini kalau teman-teman pengen telurnya lebih crispy, dilamain aja sampai benar-benar mulai kering, tapi mama nggak terlalu kering ya. Kita masukkan sayur togenya ke dalam dan kita aduk hingga benar-benar merata. Terus juga ayam yang udah kita sisihkan tadi, kalau misalnya ada bakso tinggal dimasukkan juga baksonya ke dalam dan kita aduk hingga benar-benar merata sampai ayamnya ini masak. Nah, kalau ayam udah masak itu warnanya udah putih-putih ya, gumpal-gumpal putih-putih gitu. Nah, aduk terus, aduk terus. Dan baru kita masukkan sayur sawinya ke dalam. Nah, kita masukkan sayur sawinya ke dalam. Kemudian kita masukkan juga sayur kolnya ke dalam. Dan jangan lupa pakaiin kecap asinnya kira-kira 3 sendok makan. Nah, aduk hingga benar-benar merata. Manisnya 2 sendok makan, 1 sendok makan saus tiram. Kemudian 1 sendok makan cabai yang udah kita haluskan. Aduk hingga benar-benar merata. Nah, ini dia. Kemudian kita masukkan mie-nya ke dalam. Aduk terus sampai semuanya teraduk-aduk dan kita masukkan pangsitnya ke dalam. Nah, ini dia. Pangsitnya udah kita masukkan ke dalam. Baru masukkan merica bubuknya seujung sendok makan dan kaldu bubuknya seujung sendok makan. Kita nggak pakai garam karena udah pakai kecap asin dan saus tiram. Nah, aduk-aduk. Bentar lagi udah selesai dan kita siapkan. Nah, ini dia pangsit mie gorengnya Lek Gino. Ini rasanya benar-benar enak banget, semuanya dapat. Rasa manisnya, kemudian rasa pedesnya, kemudian aroma dari bawang putihnya itu benar-benar pas. Dan yang tak kalah pentingnya itu pangsitnya ini. Pangsitnya ini rasa ayamnya ini dapat dan padat di dalamnya. Enak banget, teman-teman harus coba. Terima kasih yang udah nonton Dapur Mama. Nantikan resep Mama selanjutnya dan informasi-informasi Mama selanjutnya. Sampai jumpa di resep Mama selanjutnya dan informasi lainnya. Dadah.